Masuklah ke Play Store, kemudian ketikkan nama aplikasinya, yaitu Tismin. Pilih aplikasi yang sesuai dan klik tombol install. Sambil menunggu, aplikasi ini sangat ringan, hanya 13 MB dan dapat terinstall dalam hitungan detik. Setelah proses instalasi selesai, Anda hanya perlu mengklik tombol buka. Atau juga bisa kembali ke layar utama, kemudian buka Tismin. Pada bagian yang pertama akan berisi tentang apa bahasa pilihan Anda. Pilih bahasa yang sesuai dengan keinginan Anda. Aplikasi ini dapat diakses dengan 11 bahasa. Setelah itu, aplikasi akan menanyakan nomor ponsel Anda. Masukkan nomor ponsel Anda, lalu kemudian tunggulah nomor kode OTP dikirim untuk memverifikasi bahwa itu adalah nomor Anda. Biasanya, kode OTP ini akan dikirim lewat WhatsApp atau SMS. Setelah Anda memasukkan nomor Anda, aplikasi ini akan mendeteksi OTP secara otomatis dan membawa Anda ke bagian selanjutnya. Ceritakan tentang diri Anda kepada kami. Isikan tentang diri Anda sebagai guru atau sebagai siswa, lalu ketikkan nama Anda. Jika Anda ingin menambahkan foto profil, klik teks dan pilih gambar dari galeri Anda. Kemudian Anda bisa klik lanjutkan. Ketikkan nama kelas Anda, pelajaran Anda, dan tujuan Anda menggunakan aplikasi Tismin. Apakah untuk kelas pengajaran atau kelas sekolah ataupun kelas lebih? Buat ruang kelas Anda. Kemudian Anda dapat mengundang siswa dengan mengklik tombol undang siswa, atau juga bisa menyalin linknya. Kemudian link yang Anda salin bisa Anda kirim ke platform yang diinginkan. Pada bagian people, kita bisa menerima siswa yang izin masuk kelas dan bisa mengetahui jumlah siswa yang masuk ke kelas. Untuk memberikan pekerjaan rumah, kita klik pada bagian pojok kanan bawah. Kita pilih jenis pekerjaan rumah yang ingin kita berikan. Kemudian kita isikan deskripsi tugas yang ingin kita berikan. Jika sudah, kita klik lanjutkan. Isikan topik tugas yang Anda berikan. Kemudian kita bisa mengatur tanggal penyerahan dan juga waktu penyerahan tugasnya. Jika selesai, kita klik buat pekerjaan rumah. Kita juga bisa menyalin pekerjaan rumah ke kelas yang lainnya. Setelah selesai membuat pekerjaan rumah, kita kembali ke halaman berikutnya. Kita juga bisa menyalin link pekerjaan rumah dan kemudian di-share ke platform yang diinginkan. Di sini kita juga bisa mengecek detail tugas yang telah kita berikan. Di sini kita juga bisa mengecek nilai dan berapa jumlah yang sudah mengerjakan. Untuk membuat tes, kita klik pada bagian pojok bawah kanan. Kemudian kita pilih tipe soal yang kita inginkan. Kita isikan tipe pertanyaan yang ingin kita gunakan, kemudian masukkan soal yang ingin kita berikan sesuai dengan materi yang dibahas. Setelah selesai menulis soal, jangan lupa untuk memberikan pilihan jawaban dengan mengisi kolom yang sudah disediakan. Untuk opsi jawabannya, kita juga bisa menyesuaikan sendiri dengan menambah atau mengurangi kolom yang sudah disediakan. Kemudian, jangan lupa untuk memberikan jawaban yang benar dengan cara mengklik satu jawaban yang menjadi kunci jawaban.
Jika semuanya sudah, kita geser pada bagian bawah dan klik Save Question. Ini adalah contoh soal yang sudah jadi. Di sini kita bisa melihat jumlah soal dan juga jumlah jawaban serta jumlah nilai yang kita berikan. Kita juga bisa mengecek detail soal yang kita berikan. Setelah soal selesai dibuat, maka soal sudah siap untuk dipublikasikan. Soal yang telah kita buat akan secara otomatis masuk ke semua akun siswa. Dalam aplikasi ini, kita juga bisa mengawali obrolan dan mengajak seluruh siswa sekelas untuk melakukan komunikasi dengan cara menuliskan pesan, atau dengan mengirimkan gambar, file PDF, atau foto. Selain mengirimkan pesan, kita juga bisa merekam suara dan siswa yang lainnya bisa menanggapi jawaban dari gurunya. Dengan adanya fitur obrolan ini, maka seorang guru bisa mengecek para siswanya untuk mengetahui mana siswa yang aktif dan mana siswa yang kurang aktif. Fitur yang lainnya adalah kita bisa menambahkan bahan studi. Kita bisa mengunggah beberapa bahan studi, bisa dari folder, foto, dokumen, unggah video maupun dari YouTube. Untuk contoh mengirim materi dari YouTube, kita bisa mengisi judulnya dan juga menyalin link pada kolom yang telah disediakan. Kita juga bisa menambahkan deskripsi tentang video yang kita kirimkan. Kita juga bisa mengatur kepada siapa saja materi ini dapat diakses, dan juga kita bisa menyalinnya untuk kemudian di-share pada kelas yang lainnya. Setelah selesai, kita klik simpan dan buat pada bagian bawah. Kemudian materi yang telah kita buat akan muncul pada bagian bahan studi. Pada bagian ini kita bisa melihat siapa saja yang sudah melihat materi dan yang belum melihat materi yang kita share. Pada aplikasi ini juga disediakan fitur papan pengumuman. Kita sebagai guru bisa dengan mudah menambahkan informasi kepada semua muridnya. Masukkan informasi yang ingin disampaikan pada kolom yang telah disediakan. Selain itu, kita juga bisa menambahkan lampiran dengan mengirimkan gambar, PDF, maupun foto dari kamera. Klik simpan dan buat, lalu kita dapat mengeceknya. Siapa saja sudah melihat informasi dan juga kita bisa menghapusnya sesuai waktu yang kita inginkan. Jika kita ingin mengadakan pertemuan virtual dengan para siswa, aplikasi ini juga menyediakan fitur kelas live. Kita bisa mengatur jadwal untuk menyesuaikan hari dan waktunya. Jika jadwal live sudah kita buat, maka jadwal tersebut sudah otomatis masuk ke dalam semua akun siswanya. Setelah kita menentukan jadwal untuk kelas live, kita juga bisa melihatnya dan mengedit waktunya pada kolom yang disediakan. Untuk memulai kelas virtual, kita klik tombol mulai live pada bagian pojok kiri bawah yang berwarna kuning. Kemudian sebelum kita memulai live, kita bisa mengatur keadaan kamera, mikrofon, dan juga keadaan HP dalam bentuk landscape maupun portrait. Untuk memudahkan penyampaian materi, fitur ini juga dilengkapi dengan share screen lewat papan tulis, file, maupun yang lainnya. Bagian live ini juga dilengkapi dengan tempat untuk menyampaikan pesan dari para guru dan para siswanya. Untuk link live ini akan secara otomatis muncul pada aplikasi semua siswa. Biasanya akan muncul notifikasi pada HP para siswa.
Sambil menunggu siswa join dalam live, kita juga bisa mengecek pada bagian option dan bisa mengatur siapa saja yang bisa mengikuti live, dan juga bisa mengontrol siswa sesuai dengan tujuan live yang dibuatnya. Kita juga bisa menyesuaikan kualitas video yang kita inginkan. Agar proses virtual lebih sistematis, aplikasi ini disediakan untuk mengangkat tangan sebelum bertanya atau ingin menyampaikan tanggapan. Jika ingin meninggalkan live, kita klik pojok pada bagian kanan atas dan dapat memilih untuk hanya meninggalkan kelas saja atau meninggalkan kelas dan mengakhiri kelas. Jika ingin mengakhirinya, kita klik pada akhiri kelas untuk semua.